Malkon dong. Malkon. Ini mau tanya aja nih, karena sebagai dokter saya harus bertanya. Ya. Apakah Bapak yang dipakai oleh Bapak ini kemarin? Setahu saya ukurannya XXL. Yang punya itu S. Jadi copot. Oh, jadi Kondom ada ukurannya ya? Gitu. Jadi beli kondom malah yang oversize. Jangan Iya, udah bilang kan. oversize. Ini jangan nih bukan Anak baju skena gitu. soalnya. Oh iya. Tapi Nah. ini Anda pakai kondom nggak? Saya nggak pakai kondom, makanya nih di kondomnya siapa nih? Wah, berarti dia selingkuh, Pak. Selingkuh kayaknya ya. Enggak dong, aku tuh setia, setiap tikungan ada. Ini dia masalahnya. Kayak gini nih. Oke, tapi ini reka adegan sebenarnya. Harga sebenarnya. Karena ada Enggak, gua beritanya. beneran kondom. Karena ada berita. Yuk, keluarin Oh, aja beritanya. beritanya. Yuk. Nah, kondom tertinggal di alat kelamin. Perselingkuhan istri terbongkar. Tuh. Ini artinya kondom sekarang itu manfaatnya nggak cuma bantu cegah kehamilan, tapi mengungkap perselingkuhan. Gokil ya, dari kondom bisa terkuak ya sebuah Bisa terkuak. perselingkuhan. Karena kondomnya nyangkut itu tadi Nggak kan. ada Kalau mau kondom selingkuh, jangan pakai kondom. Jangan. Oh, jadi jelek. Jadi jelek, framingnya jelek itu tadi itu. Jangan selingkuh. Framingnya jelek. Jangan selingkuh. Tapi pakai kondom. Oke, tapi ada Pamela. Oke, tepuk tangan. Pamela. Dan kita balik lagi di Somasi Community. Semua bisa disomasi. Gak nyangka ada Pamela. Iya. Nama aku kenalan dulu dong. Iya. Nama aku Galaxy. Ah, galak sih emang. Iya galak tapi seksi. Ya nyangka, Om nggak bilang-bilang mau ngundang marching band. Ya kan sound kenceng kan kebiasaan nih langsung begini langsung. Biasa aja Mas. Biasa aja, kayak nggak pernah lihat aja. Pulang jangan lupa beli dom ya. Dom apa? Kondom. Dipanggilnya endom gitu maksudnya. Oh, panggil Jangan lupa manjanya endom. endom. Jangan lupa beli endom ya gitu maksudnya. Tapi Pamela, karena Pamela. ada kamu Aduh. baca aja berita-berita terkini tentang dokter. Wow, oke aku ya. Ya. Awas jangan. Oke, dokter tak sengaja sunat pasien berusia 70 tahun. Wow. RS beri kompensasi ratusan juta. Tuh gimana tuh? Gimana sih dokter nggak sengaja Dokter sunat? nggak sengaja sunat pasien. Pasiennya 70 tahun. Oh, udah keriput, dikira nguncup. Ya gimana? Dokter juga goblok-goblok banget, dia juga tahu bedanya Siapa mana. tahu nguncup, sunat ah. Gara-gara salah administrasi. Iya, harusnya cek kantong kemihnya kalau nggak salah. Oh, dicek doang. Administrasinya tulisnya sunat. Aduh, itu. Tapi dia nggak sadar. Karena Bagian dia apanya? Bagian apanya yang di sana? Siapa lagi ngobrol? Dia pasien Dokter lagi sambil ngobrol kayak, makan apa nanti abis Iya, ini? Masa kan? begitu di mata orang? Tolong dok, jangan kayak gitu lah. gitu salah. Bagian Siapa yang ngobrol, dokter apa pasiennya? Perawatnya sama pasiennya. bius lokal, bius lokal. Pasiennya ngobrol juga. Oke, tapi udah kita lupakan itu karena Yang ini nih. Ini aja, ini kita bahas tren seks bebas. Ozan yang baca. Oza. Ozan. Tren seks bebas warga RI ogah nikah muda. Lebih pilih seks bebas. Dalam Setuju nggak? kurung Gita aja boleh. Wah, anjing. Gak usah bawa orang juga maksudnya. Ada Nama kali. Nggak ada. Ada Umum itu aja. kosong. Data BKKBN. Oke. Data BKKBN. Jadi maksudnya gimana sih? Anak RI itu muda. maunya seks bebas daripada nikah muda. Wah, Mau enaknya doang tapi nggak mau ngangkat galon, nggak mau. Iya. Pasang gas. Iya sih. Dengar desahan, lebih seks enak daripada doang. dengar token. tapi nggak cuma anak muda. Karena ada contoh nih beritanya ada sepasang lansia kepergok berbuat mesum di kawasan BKT. Wow. Sambil makan tutut tuh. Sama beli buah. Sama buah. Kayak semangka yang potongan sama pepaya tuh yang di jembatan. Iya. Kenapa harus semangka dan pepaya sih? Kalau lo yang ngomong aneh nih. Biasanya normal ya. Iya. Di ini layangan BKT kan itu Iya. banyak Iya. semangka Jembatan itu. Benar suka nongkrong sana? dulu. Yang lewat doang. Pernah nggak tiba-tiba ada orang semangkanya mbak beli gitu? Iya, maksudnya emang dia jual semangka gitu. Ya ada beli Iya, semangka. iya. Tapi banyak orang pacaran sih di sana. Iya. Takutnya pada Tapi ini udah lansia, mas udah Udah tua aki-aki dia. masih mesum di Iya, BKT ya kan? makanya. Dia udah tua dan mereka bukan suami istri. Bukan. Tuh kan, Pakai perselingkuhan. kondom nggak? Pakai kondom nggak? Kondom rasa semangka juga kalau di sana Iya. semua. Menyesuaikan tema BKT. Oh Iya, ada nih. gitu. Ada lagi. Jelang hari Valentine, Satpol PP Makassar razia kondom di minimarket. Nah, Ini gimana sih?
Kondom disita-sitain nih, kalau tahun lalu nih kalau salah nih gue tahu nih. Iya. Kalau disita kan jadi makin bebas orang seksnya. Iya, malah banyak Iya, yang makin nggak pakai kondom. Iya. Makin nggak pakai kondom. Seksnya mah tetap aja seks. Iya. Lagian ya, dia nyita tanggal 14, tanggal 15 juga masih bisa orang lo ngelakuin itu. Gimana sih? Sehari doang ya? Iya. Sehari doang. Orang gue iya. biasa tanggal 16. Nah, Iya. melihat berita ini. Jadi gara-gara mungkin yang nyita itu stigma kondom tuh mereka salah tangkap. Stigma kondom kan selalu seks bebas. Iya. Nggak perlu kondom, seks bebas. Betul. Ya. Begitu. Iya, karena orang jadi kalau beli kondom tuh jadi merasa salah gitu. Padahal Oke. kondom berguna suami istri pakai kondom. Butuh tuh. Om. Oke, jadi tema kita hari ini sesuai dengan apa yang kita omongin. Kita blue. Sesuai warna bajunya Pak Mela. Oh iya benar. Blue. Om Ded, buah-buah apa Om Ded yang menggemaskan? Buah apa yang menggemaskan? Melon, enggak melon. Melon nggak gemesin. Emang menggemaskan harus gini guys sebenarnya. Kan kayaknya gemas banyak nih. Gemes lah. Gemes kan, Pak? Iya, gemes tuh. Iya, gemes deh. Gini. Lah kalau begini kan habis tuh bikin gini juga. Beda. Apa buah? Beda. Coba buah apa yang menggemaskan? Buah hati kita nanti. Wow. Kalau Pamela yang ngomong gini yang buat kita nanti ya, itu untuk masuk ke hatinya kan tebel banget. Karena orangnya tertutup. Karena tertutup. Iya, orangnya tertutup. Iya. Aduh, astaga. Buah hati, waduh susah banget. Susah tuh. Biar makin seru, kita minta peserta nanti ada tambahin 1 bit tentang kondom. Wow. Ntar ada hadiahnya nih. Oke. Yaitu Yang dalamnya pertama? kondom nanti hadiahnya. Dalamnya kondom, ada rasa, itu loh maksud gua. Kondom tuh ada ininya, ada Ini cairannya. bukan yang pas lagi dipakai. Peserta kita nih, jagoan-jagoan dari komunitas masing-masing ini. Wes. Ada Erwin Belo, abang-abangan Bekasi. Abang-abangan Bekasi, senior di Bekasi. Dia peletakan batu pertama Sumarekon Bekasi datang. Iya ada dia. Betul. Ya, legend. Yang kedua, Yudi Tangerang Selatan. Tangsel. Komika Blue Tangsel. Komika Nggak cuman materinya, mukanya juga jorok. Dan juga abang-abang itu dari Bandung, Tama Randi. Randi. Dia akan menjelaskan bagaimana terbentuknya saritem. Waduh. Di sini, di beat materinya. Tapi yang menarik hari ini ada Dino lagi. Oh iya. Mana Dino? Om, tadi gue nanya, Dino mau nonton siapa? Pamela. Tapi Dino tahu nggak bentukan Pamela kayak apa? Kalau dia jatuhnya nggak dosa Dia ya. nggak dosa jadi. Kalau kita ngeraba-raba tuh, wih pelecehan. Kalau Dino, nggak tahu. Iya. Harus braille dia kan. Iya. Keren. Dia tunanetra. Paham. Dino Chow. Hai, berarti Hai. Nggak usah diginiin. Menghina tadi, menghina. Ngapain dihain begini? berimajinasi apa Mela? Ya tapi dia nggak tahu Pak maksudnya kayak gimana. Lu Iya, kalau mau tapi berbuat baik silakan. Ya. Oh, aku bisa melihat dia kok. Sini lagi dia bilang. Sini. Kok dia tahu ya? Hah? Dia tahu arah aku ada di mana. Kan dia bisa dengar nggak budak. Iya, benar. Iya. Dan dia tahu di duduk pada panggung tuh masih ngerti dia gitu maksudnya. Iya. Enggak menyong ya. Iya. Oke. Kita panggil langsung nih peserta kita pertama dari Bekasi, Erwin Belo. Halo semuanya. Assalamualaikum. Bapaknya ada. Kayak tamu. Halo Om Ded. Halo. Kak Pamela, Hai Erwin. bisa mundurin dikit? Ini dulu. Saya yang ngalangin. Iya. Gue dan Dedi nggak datang. Aku punya mantu buat kamu Erwin. Apa tuh? Ikan sempat, ikan tongkol. Semangat ya Tol. Itu panggilan aja, panggilan doang itu. Gue nggak bisa dipancing kak orangnya gue. Jadi mau dibuka. Tepuk tangan dong buat Kak Pamela dong. Gede ya. Itu sebenarnya bukan gede teman-teman, tapi panjang. Digulung aja tuh pakai digulung. Bukan. Itu kepala gantung namanya. Beneran digulung tuh. Coba lu tiup jempolnya. Kalau itu tuh fluk gitu panjang. Kayak apa namanya peluit ulang tahun itu. Fluk, gitu. Panjang. Bahkan saking gedenya nih. Wewe gombel aja suka minder kalau ngeliat. Pamela lagi lewat nih, ada wewe gombel kan. Siapa itu?
Gue kayaknya jadi LC aja deh. Oke, gue lebih milih LC kalau ketemu dia. Langsung aja teman-teman ya. Nama gue Blok, gue dari Bekasi dan gue nemu lagi bel ya. Gue udah married ya. Sorry ya kak, gue udah married. Gue waktu pertama kali married, gue itu tinggal masih sama mertua teman-teman. Itu gak enak banget, gak bebas mau ngapa-ngapain. Udah gitu kamar gue tuh dikasih di depan, di pinggir jalan. Jadi rumah gue tuh nggak ada pagernya, jadi kamar jendela langsung jalanan. Awal nikah gue sempat ngomong ke bini gue, sayang kita nggak mau pindah kamar aja, jangan di sini. Enakan sini pinggir jalan adem. Kata gue bukan apa-apa, kan kita pinggir jalan, kita pengantin baru nih. Lu nggak takut kita lagi main diintip tukang remote gitu? Tukang remote. Kata bini gue nggak apa-apa, paling kalau gaya kita jelek dicepetin. Tapi kalau mau main dengan bebas tuh mendingan punya rumah sendiri gitu. Alhamdulillah sekarang gue udah nggak punya rumah sih, gue ngontrak. Gue udah tinggal berdua sama bini gue gitu. Berduaan doang, cuma rumah gue kecil ya. Bayang-bayangan gue, imajinasi gue, fantasi seks gue sebelum menikah nggak bisa gue nggak bisa terpenuhi karena tinggal di kontrakan 3 petak kecil gitu om. Karena di bokep kita tahu sendiri ya, main di mana aja enak. Main di ruang tamu bisa, di dapur bisa, di WC itu bisa. Kalau gue nggak bisa. Kontrakan 3 petak kecil banget. Ruang tamu gue ini kecil. Udah gitu ada motor Vario lagi yang parkir di dalam. Motor parkir di dalam. Kecil banget ruang tamunya, sama dia gede tanya. Kecil. Mau mainnya gimana coba? Kalau di bokep-bokep kan bagus. Ruangannya gede kan, ada sofanya bagus. Cuma gue nggak bisa, ada motor. Gue nonggeng sedikit kena knalpot. Gak enak. Mau main di mana? Di kamar mandi? Nggak bisa. Di bokep-bokep bagus kamar mandinya kan, kaca, ada bathtub ya, bisa main di bathtub, bisa bangku-bangkuan tuh di kloset duduk. Rumah gua nggak bisa. Kamar mandi kecil banget. Sama lede gede-gedenya. Kecil banget. Mau mainnya gimana? Nggak bisa. Gua buka pintu kamar mandi gua aja nih, nggak bisa full. Mentok ember bekas cat, tau nggak? Ada bekas cucian itu, nggak bisa. Karena waktu itu bini gue mau ngajakin kan, gue lagi di kamar nih, dia mandi duluan tuh. Sayang, ambilin anduk. Wah, sekarang gue kode nih. Gue masuk nih, set. Tok nggak bisa kan, kementok ada embel cat itu. Masuk anduknya sempit banget ini, mau mainnya gimana? Tuh gue ribet kan. Aduh gimana nih, gue gerak sedikit aja nendang botol Wipol, aduh. Nggak bisa. Aku di dalam udah mainin air aja di bak gitu kan, set, gitu-gitu aja tuh. Tau nggak? Nggak tau, gue balikin dah. Gitu. Kalau saya baru lamaran saya kemarin ya, gue kasih tahu aja gaya-gaya seks yang harus lo pelajari aja. Nah ini. Salah satu BDSM aja. Tahu nggak BDSM itu yang kekerasan gitu tuh. Gue pernah nyoba aja, tapi gue nggak bisa. Gue pernah nyoba gaya BDSM. BDSM itu guanya di tiduran di ranjang nih, tangan gue diborgol gitu, diikat. Set, lampu dimatiin sama bini gue. Udah gue masuk bawa lilin kan, ditetesin, tas aja nih, panas nih. Gak bisa. Gue lagi tiduran, kita diikat, set. Ini udah tegang nih, udah berdiri nih, set. Bini gue masuk kan, set. Bawa gelang rotan dimasukin, set. Kayak gigi makan malam anjing. Kayak gigi makan malam. Pasar malam. Iya. Kalau gaya favorit gue itu doggy style. Karena gue orangnya gagap. Ini ada hubungannya gagap sama doggy style teman-teman. Gue tuh dulu gagap gue tuh sampai yang kalau ngomong pantatnya harus ditabok dulu baru lancar. Sumpah dulu gue kayak gitu, kayak lu mau kemana lo somasi gitu. Nah kenapa ada hubungan sama doggy style? Doggy style kan gayanya gitu ya, lagi nungging suka ditabok pantatnya. Itu bukan gaya-gayaan teman-teman, itu siapa tahu ceweknya gagap. Lagi main kan, set, ditabok. Siap. Gagal itu fake. Gagal. Kalau gaya favorit bini gua, ini kayaknya semua cewek dah. Soalnya itu jadi top of mind gaya favorit cewek saat berhubungan seks. Yaitu WOT. Tahu WOT? WOT itu woman on top ya, berarti belum tahu. Woman on top. Jadi cowoknya tiduran. Ceweknya tiduran. Cowoknya tiduran. WOT woman on top, oh iya benar. Cowoknya tiduran ya, set. Ceweknya di atas begini ya.
Dia masuk lah. Umur pernikahan gue itu udah 1 tahun teman-teman. Juli kemarin tuh gue genap 1 tahun. Boleh tepuk tangan buat gue. Tapi gue masih belum punya anak ya. Gue masih belum punya anak. Bukan child free, enggak. Gue emang lagi pengen pacaran aja dulu sama bini gue gitu. Nah, jadi selama 1 tahun itu gue kalau main sama bini gue selalu buang di luar. Tuh dari zaman pacaran masih kayak gitu aja tuh, buang di luar mulu. Ya, jadi nggak enak kan, lagi main asik-asik nih, aduh mau keluar. Buangnya di luar teman-teman. Tapi semenjak ada kondom Fiesta, Gokil. gue udah nggak pernah buang di luar lagi. Udah pakai kondom terus. Gue cinta banget sama kondom Fiesta teman-teman. Ini gue pakai nih. Mau lihat nggak? Beregina. Gue cinta banget sama kondom Fiesta teman-teman. Karena apa? Karena dia tuh keren. Dia tuh variasinya banyak banget. Dari buah-buahan aja tuh udah ada yang anggur. Ada anggur, ada durian, ada strawberry. Banyak banget, udah kayak pop es ya. Tambahin taro aja, taro udah jadi pop es tuh. Iya. Dan ada yang unik itu ada yang variannya namanya Fiesta Max Dot. Betul? Yang bergerigi gitu ya? Kayak bentol-bentol. Nah, kalau mau sensasi sama cowok buduk pakai itu deh. Bentol-bentol, sumpah. Giginya tuh kayak bentol-bentol gitu ya nggak? Kayak bubble wrap. Kayak bubble wrap, sumpah. Pernah gue pakai kan, gue mau main sama bini gue pakai nih. Set. Sayang. Langsung di unboxing. Ini bukan paket ini. Bisa ke bubble wrap. Ada lagi lebih ekstrim itu namanya hampir sama kayak yang tadi bubble wrap itu. Cuma itu lebih ekstrim. Dia tuh kayak duri-duri gitu, bener nggak? Kayak duri-duri gitu. Jadi kalau dari jauh tuh kayak gelang anak metal, Cang. Ada pakunya, iya. Soalnya dia kayak gitu-gitu, kayak duri-duri gitu. Mungkin ini kalau kita pakai nih, kita pakai kan, set, pas udah kacang begini. Dan yang gua bingung nih ada satu varian kondom itu aneh banget. Itu glow in the dark, teman-teman. Gua kalau main sama bini gua, lampu 5 watt gua matiin. Ini pakai guton jadi nyala, buat apaan ya? Jadi terang gitu. Maksud gua, kalau mau benda yang panjang dan nyala mah beli ini aja, light stick ya. 75 dapat fluid. Kayak market lo. Maksud gua buat apaan gitu? Gua mah bukan apa-apa, gua kasihan sama orang-orang ini, teman-teman gua yang itunya kecil. Kalau yang gede tuh masih bagus, gede panjang kan dipakein kondom tuh set. Yang glow in the dark, jadi pas lampu gelap kan kelihatannya bagus banget, kayak pedang Star Wars ya. Iya dong, panjang nyala. Kalau yang kecil gimana teman-teman, dipakai jatuh kayak kunang-kunang. Gitu aja, gue doang, thank you. Bro, tuh, Kam, ada ternyata kan? Iya, glow in the dark. Glow in the dark ada. Terbukti, sudah dibuktikan sama istrinya ya. Ngintip. Kita lagi nggak dagang, kenapa lu liatin barang orang? Mau nawar. Aku ada pantun deh buat kamu. Masih Pamela. Namanya siapa tadi? Erwin Belo. Erwin Belo. Ikan hiu makan tomat. Cakep. I love you so much. Hargain, ada Om Deddy, ada Om Deddy. Ada Om Deddy. Ada dokter. Langsung begini ya. Oi, ini ada berita nih. Silakan dibaca. Ayo Kak. Viral. Lu belum. Viral soal fetis foto KTP. Kenapa objek fetis sering aneh? Jadi katanya ada fetis foto KTP. Jadi ngeliat KTP, dia birahi. Iya. Orang birahi itu pijit plus dia keduk capil ya. Iya. Itu beneran tapi. Beneran Tapi ada ternyata itu buat modus penipuan katanya. Oh, pura-pura fetish berarti dia. Ini barusan kita ketipu tuh. Termasuk ya. Benar. Kalau Oke. kalau aku fetisnya Nah, kamu fetisnya? tangan. Aku suka ngeliat tangan, apalagi yang berurat. Yang urat. Masih ada.
Nggak ada. Nggak ada yang punya Om Ded Kenapa doang. tangan berurat? Kenapa tangan berurat? Biarpun berurat juga terlalu gemes jam tangan lo ke kamera itu. Nggak nolong. Nggak nolong. Imut, terlalu imut. Kenapa suka yang berurat? Ini tambah tato bakso jadi bakso urat nih. Ya kenapa? Kayak seksi aja gitu. Oh, seksinya Iya. urat-urat. Jadi aku Urat-urat. udah Ada geriginya juga. Iya, Jadi kalau ngeliatin cowok, liatin tangannya dulu. dari tangannya dulu. Kalau ini terlalu gemuk-gemuk. Ada nih, komik ada nih. Pikri Kebot. Itu bukan berurat, emang ada kelainan. Tangannya Iya, begini. Dia nggak cuma urat itu. Sayap, udah sayap. Beda. Kita hadirkan di sini dia. Kentop tawon itu mah. Oh, sampai berurat. Nah, Pamela deh baca deh, mitos atau fakta, Pam? Mitos atau fakta? Mencabut penis sebelum ejakulasi tidak menyebabkan kehamilan. Mitos atau fakta menurut Pamela? Mitos kali ya. Kalau mencabut, tapi dia cabutnya pamit dulu kayak cabut ya, nyokap gue nelpon. Gitu. Fakta. Fakta itu. Soalnya aku dulu juga takut kalau mau ke kolam renang. Kan kalau ke kolam renang ada laki-lakinya, aku Hotel dan tiket pesawat murah? Mau! Diskon tiket pesawatnya bikin dompet rileks. Diskon hotelnya bikin dompet happy. Cuma di Booking sekarang. aku takut. Ya. Kenapa? Takut nyembur. Soalnya dia nggak pakai kondom. Dia kan pakai celana Pamela. Iya tapi namanya anak kecil kan, Oh, dulu anak mikirnya kecil. jangan deket-deket cowok. Orang tua kan suka emang gitu, takut spermanya hamil. Brutal ya, cuf. Gitu kolam renang. Karena emang dulu pernah ada berita. Ada rumornya dulu. Ada berita kan, jangan. Renang bikin hamil. Tuh enggak ya, itu Iya, mitos itu ya. mitos. Itu mitos. Iya. Nih penjaga kolam renangnya coba jelasin. Karena kalau yang namanya scientifically, kalau yang namanya sperma begitu kena udara atau nggak kena air, apalagi kalau renang itu kan airnya air udah Kaporit. udah mati langsung gitu loh. Ya kecuali renang lu berduaan nempel gitu ya. Beda urusan itu. Itu emang sengaja. Oh gitu toh. Oke, tapi tadi juga mitos berarti ya. Mitos. Yang tadi mitos ya. Karena Oke. ada berita. Terus karena kalau misalnya mau dicabut cepat nggak dicabut cepat, ada bisa dapet apa air mani, prekam. Nah, itu bisa menyebabkan kehamilan juga. Iya, karena ada sperma aktifnya. Bisa ada. Jadi ya. Kok lu liatin gue aja? Sama ya pikiran kita. Pelajaran untuk kita semua. Pakai kondom yang paling penting itu. Kondom. Baik kondom ya, gitu. bukan hanya mencegah kehamilan, tapi dia juga mencegah penyebaran infeksi menular seksual. Gitu. Jadi pakai kondom, penetrasi mau oral juga pakai kondom ya. Oh, kok bisa? Oh, karena ada rasanya itu tadi. Oh. Kalau rasa pisang dia gemes banget gimana nanti? Kan kondom itu ada minyak-minyak kayak gitu kan. Nggak usah dipakai Tangan. Kaget gue Minyak tadi. tuh begini, minyak nih, minyak. Ya. Ada minyak-minyaknya gitu kan. Jadi Iya. buat oral tadi bagus ya. Lu nggak nyambung. Lu Jadi rasanya. dipakai kan ada rasanya Pamela. minyak-minyak itu buat nggak lecet Oh, gitu benar. loh. Iya. Anyway, karena tadi menurut data ada 1 juta orang didiagnosis penyakit seksual setiap hari. Wow. 1 juta setiap hari. 3 hari jadi Nggak bisa ngitung, udah mentok di. emang otak pindah ke bawah gitu ya. Maksudnya itu. Ya, oke. Akalnya ke halang bendungan. Iya, dan menyebabkan 2,5 juta kematian. Ampun tuh bahaya tuh. Bahaya. Makanya Jadi- jangan seks bebas ya Om. Hah? Iya kan. Lu kalau ngomong gitu kayak hipokrit. Iya, kayak nggak mungkin. Iya lu kayak bohong lu ngomong, gua aja yang ngomong. Makanya kondom digunakan sebagai bohong ya. kontrasepsi ekstra. Menurunkan resiko kehamilan sampai 99%, mencegah unwanted pregnancy. Nah, jadi nanti nggak ada istilah anak haram. Oh, nggak ada. Nggak ada tuh. Nggak ada, ada, mencegah kehamilan. Udah halal ya. Oke, yuk bagi-bagi kondom, ya, tolong. Oke. Udah nikah kan?
Udah nikah kan? Siapa Erin belum tadi udah nikah katanya. Coba jadi Yang sales gerigi kondom. juga yang gerigi. Sales kondom. Kita lagi ngobrol nih, anak tongkrongan Lagi nih. ngobrol nih. Kemarin tuh gimana kita? Iya. Kita lagi ngobrolin tentang kondom ya. Enggak juga ya. Enggak juga lagi ngobrol sama cewek. Itu depan gang tuh, cewek seksi emang. banget gila. Yang kayak belewai. Bus gini-gini. Emang 8 bentuknya. Setan. Bukan, sales ini. Lu kayak mau nantang deh. Aku mau nawarin nih. Oke. Buat kalian-kalian yang mau sodok-sodok, Oh, biliar. Oh. ini aku mau iklanin Fiesta. Fiesta. Iya, Ini biar maaf nih, orang Vestanya marah nggak sih? Mas saya orang Vestanya di sono, Bos. Dia dari tadi nggak ini Vesta, tapi yang nonjol bukan Vesta. Kayak kawangan sih. Nggak fokus Iya. ya. Vesta di sini kayak, lu di sini kan orang nggak lihat Oh, iya, Vesta. benar, Nah, nih. gitu. Nah, gitu tuh. buat teman-teman. Nah, nggak usah turun-turun di Oh sini. ya, aja di tuh. sini. Zoom-nya Biar- Atau sekalian aja ditaruh di situ aja deh sekalian. Iya dah. Biar kita lihat dah langsung kalau mau. Pokoknya Nah. buat anak muda yang di luar sana ya. Lansia tadi juga. Lansia juga. Lansia juga bisa. Yang udah berumah tangga juga boleh nih pakai Fiesta. Apalagi buat anak muda sih terutama supaya nggak nikahin anak orang hamil duluan. Nice. Pakai Fiesta. Mau rasa apa? Strawberry, rasa Pamela, rasa Oh, ada rasa Pamela. Ada rasa Pamelanya. Ada rasa sambel nggak? Sambel. Chili Katanya oil, tadi suka sambal chili aja. oil. Oh iya, panas hot. Iya. Rasa sambalnya dia pokoknya Fiesta the best. Gerigi, kalau ke Gerigi bisa belok kanan, belok kiri, jebol. Oh, itu kalau ke gerigi, kalau ke grogol gimana? Bang, kiri bang, kiri bang. Buat lu, Bos. Ini Itu buat Erin belah. strawberry Strawberry. tester. Apa Max Dot? Lo mau yang Max Dot? Tested. Oh, kalau tested tuh udah dicoba dong. Bukan yang ininya, maksudnya yang kemarin-kemarin. Enggak, dia bilang kan 100% tested. Apa itu Dibungkus maksudnya? lagi. Enggak, baru. Masa bekas orang itu. Oh, electronically tested. Oh, udah dicoba pakai elektronik. Iya lo Oke. masih dicoba sama orangnya. Iya. Enak punya nih Om Fiesta. Oh, kok tahu sih? Dibawa pulang juga. Oke. Yuk. Fiestanya aja. Kita syuting dulu. Fiestanya aja. Kopi juga sama calon. Mantap. Bubblegum. Bubblegum. Thank you, brother. Next dot. Thank you. Oke. Thank you. Thank you, Roy. Sudah Bang Erwin. Sudah. Asik. Lu ngantongin, Sa. Oke, komik berikutnya nih. Komik berikutnya ini dari Tangerang Selatan. Gak bisa sambil begini ngomongnya ya? Gak bisa sambil begini Gak usah. ngomongnya. Ini dari Tangsel ya. Oke. Ini kelebihannya apa nih, Teh? Di kantong. Enggak kagak nih. Ini kelebihannya adalah dia. Kenapa sih? Kan gue cuma penasaran. Ini nggak ada. Ini kelebihannya adalah dia pencetus adanya kondom di dunia. Oh, dia founder kondom berarti. Berarti Nggak gara-gara paham. dia kita bikin kondom. Oke. Untuk mencegah yang kayak dia lagi. Iya. Kalau pikirannya kotor loh pikirannya dia. Pahamin ya. Oke, kalau gitu kita panggil dari Tangerang Selatan, Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita kesampaian juga buat tampil di sini panggung somasi, panggung impian gua. Untuk sampai di proses ini tuh panjang gua. Gua harus jadi 5 kali penonton dulu Om Deddy. Artinya gua udah duduk di sana 5 kali sambil gebuk rebana. Semuanya udah gua gebuk, dari yang bunyinya tung dung 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 sampai bunyinya woi, itu gua gebuk kru. Gua gebuk kru gua itu. Kalau jadi peserta mah enak Om. Tampil makin lucu, makin tinggi exposure. Lah gua penonton. Peserta makin lucu, tangan gua makin merah. Itu doang. Nih Om, gua udah jadi penonton dari Somasi season 1. Gokil. Dari Kak Juju masih gadis sampai sekarang udah ada yang ngegolin. Ngegolin. Setiap komik Tangsel tampil, gue selalu datang. Terakhir Eja Saputra gue nonton. Kru sampai ngeh, ada lu lagi, ada laginya. Tadi juga gue baru masuk studio, kru langsung ngasih rebana. Kan gue mau tampil. Kenapa gue dikasih rebana?
Temen-temen gue di rumah juga kalau abis nonton YouTube Somasi selalu ada aja yang bilang, Yud, ada lu terus. Ada terus, gue mah yang gak ada makan kesempatan. Dulu gue mikir kayak, kok bisa Ate nggak ngeliat potensi gue? Padahal nih Om Deddy, setiap gue datang ke sini nonton, selalu nanya ke Bang Ate, gimana caranya biar bisa tampil di Somasi? Dia sendiri yang selalu bilang, Yud, kalau lu mau tampil di Somasi, lu harus punya materi pinggir jurang. Dari tahun lalu gue nulis. Gue liatin berita politik setiap hari, nonton channel Ferry Irwandi, buat observasi. Begitu tampil dikasih tema Blue, tau gitu gue setahun nonton bokep. Gimana ini? Padahal gue udah punya materi pinggir jurang. Gue udah siap sama resikonya. Paling apa sih? Diikutin Intel. Di Somasi beneran paling parah di penjara. Tapi semua itu belum ada. Kalau gue bahas materi Blue, resikonya lebih pasti. Peserta lain enak Om, udah pada nikah. Gue masih baru mau nikah. Sekarang gini dah, calon mertua mana yang mau nerima calon mantu suka ngomong ngantat. Siapa yang mau? Kalau lu dah Om, gua pacaran yang mana ada? Lu mau nggak nerima gua? Jorok lo. Enggak kan? Ada yang mau? Nikah sama siapa gua? Belum lagi nih, temanya Blue. Gua udah siap. Padahal kalau buat materi pinggir jurang, baca komen di YouTube, udah pasti bagus komennya. Komika cerdas, komika kritis. Kalau gue bahas Blue, pasti ada aja yang bilang, udah jelek omongannya nggak dijaga. Sakit juga. Tapi karena ini kesempatan, gue buat Bang Ate nulis materi Blue. Kita mulai nih. Kenalin gue Yudi, dan gue tinggal di perkampungan, di Parung Panjang. Orang kampung suruh ngebahas hal-hal berbau porno, seks, deket. Di kampung gua Om, nggak ada hiburan. Orang di kampung gua nggak tahu artis Ariel Noah. Mereka taunya bokep Ariel. Deket. Gua masih gitu-gituan. Kenapa gua bilang deket? Karena di kampung gua masih ada orang yang ketangkep mesum, kegerebek mesum di tempat yang nggak seharusnya. Sumpah ini pernah ada orang kegerebek mesum di alang-alang. Bener-bener di alang-alang. Pas gue cari tahu, ternyata emang salah dia. Dia main di alang-alang yang cuma selai. Kata gue ketahuan begitu mah. Selai itu bener. Jangan. Selai doang. Padahal kalau di perkampungan nih, kalau kegerebek mesum resikonya tuh bisa diarak, bahkan sampai ditelanjangin diarak. Tetangga gue pernah ketangkep. Bener dia ditelanjangin diarak dari Parung Panjang sampai Munchen. Kata gue jauh. Ketemu mulu emang. Diarak, bisa diarak. Dan emang di daerah perkampungan nih, menurut gua ya, itu minim banget sama edukasi seks. Terbukti dari gua waktu masih sekolah, banyak teman-teman gua yang hamil di luar nikah. Itu semua gara-gara apa? Gara-gara mereka nggak kegerebek. Coba kalau ngegerebek, nggak bakal begitu. Makanya gue respect sama orang-orang yang nakal tapi tahu tempat. Bukan gue membenarkan, tapi gue lebih ngerasa kalau dia tuh lebih teredukasi aja. Dia paham resiko-risiko kalau ngelakuin seks bebas, apalagi nggak pakai kondom. Makanya pakai kondom, Fiesta. Gue kalau nggak ada Fiesta, anak gue 7 Om. Serius. Yang paling gede udah bisa ngojek. 7. Respect sama orang-orang yang nakal dan tahu tempat. Cuman ada temen gue yang nakal. Dia punya prinsip yang goblok. Dia punya prinsip libur dikit puncak. Serius, libur dikit puncak. Sampai gue apal diceritain mulu. Jadi nih Om, kalau orang-orang yang mau berbuat mesum di puncak, pasti sebelum sampai hotel, dia mampir dulu ke Alfamart. Beli air 1,5 liter, ciki, sama Fiesta. Itu udah starter pack tuh. Bener,
Nggak mungkin dia beli Fiesta doang. Kalau beli Fiesta sama Ciki, mungkin. Cuman resikonya seret. Iya, habis berhubungan seret lu gimana lu nggak minum? Sampai hafal gue. Diceritain di puncak tuh gue hafal prostitusinya. Villa mana yang nyediain selimut hidup? Tahu, selimut hidup, perek-perek. Gue tahu. Yang paling umum itu villa yang L-nya 2. Ini udah umum banget nih, rahasia umum lah. Tapi yang nggak banyak orang tahu, kalau lu mau ngelihat villa mana yang nyediain perek, lu lihat dari tukang villanya, calo villanya yang di depan megang senter. Lu ngeliat dari situ. Kalau dia pegang senter, nggak pakai kupluk, ini villa nggak nyediain. Kalau dia megang senter pakai kupluk, udah pasti nyediain. Tapi kalau dia megang senter pakai kupluk banyak, ini tukang kupluk. Lu jangan situ. Banyak. Lu tawarin kupluk. Lu jangan ke situ. Makanya menurut gua edukasi seks untuk di daerah perkampungan itu penting banget. Sesimpel orang tua kita ngasih tahu dari kecil, kita tuh ada tubuh yang sifatnya privasi. Kayak ini tuh area privasi, jangan sampai orang lihat apalagi sentuh. Kalau kita nggak diajarin kayak gitu, efeknya nanti pas gede bakal pamer alat kelamin di Alfamart. Tahu nggak kasusnya? Cuman ini tuh terjadi di Lampung. Jadi katanya pelakunya itu mahasiswa Lampung. Dia pamer alat kelamin masuk Alfamart. Sampai beberapa kali akhirnya di videoin ketangkep sama mbak-mbak kasirnya. Yang bikin gue kesel, alasan pelaku nggak masuk akal. Dia bilang nggak sengaja karena rumahnya deket sini. Kok bisa? Gini deh. Yang pertama, mbak-mbak kasirnya bilang ini pelaku udah 2 kali. Yang kedua, Alfamart AC-nya dingin. Masa nggak kerasa? Itu pakai jaket. Bagaimana sih? Ini kan udah jelas-jelas kasus pelecehan ya. Pelecehan terhadap perempuan, korbannya mbak-mbak kasirnya. Lu boleh bilang kalau ini bukan pelecehan, kalau tuh titit nenteng Ciki. Gitu. Bukan pelecehan tuh, emang dia pengen Ciki. Dan rata-rata korban yang di-viral di sosial media, itu korbannya perempuan. Jarang yang ada laki-laki. Kecuali pelakunya Kapamela. Ya, misalkan nih Kapamela ya, ini gua misalkan. Kapamela ngelecehin gua lapor ke polisi. Make sense nggak? Nggak make sense kan? Bukan pelecehan, jatuhnya cita-cita. Misalkan ada Kapamela ya. Kapamela megang senapan gua. Senapan. Iya. Gua bakal ngelakuin apa? Paling respon gua, pegang doang, kokang lah. Mau gimana gua? Gua harus gimana? Dan dari awal tahun 2024, dari Januari sampai sekarang, itu udah ada kasus 20.000 kasus pelecehan seksual dan korban paling banyaknya perempuan di 18.000. Banyak banget. Makanya gue belajar dari sini, kayaknya penting deh belajar bela diri. Terus. Iya, setengah dari 18.000-nya itu kejadiannya di tempat umum. Dan yang paling penting untuk belajar bela diri itu cewek-cewek. Apalagi cewek cantik. Kalau jelek mah nggak usah disuruh, emang udah seharusnya jadi petinju ya. Ya kan? Iya dong. Sadar diri aja, gue jeleknya gue harus jago uppercut, gitu. Sadar diri. Nah, buat cewek-cewek belajarlah bela diri. Yang simpel-simpel aja, karate, taekwondo. Tapi ingat, untuk yang cantik, yang jelek langsung bawa beceng. Ini gue nggak tahu ya, ini sudut pandang gue aja. Karena menurut gue penjahat, kalau mau ngelakuin kejahatan, pasti ngeliat dulu korbannya. Pasti. Mau kejahatan seksual atau kekerasan, perampokan, pasti ngeliat korbannya. Misalkan, ada orang cantik cewek, jalan malam-malam sendirian pakai perhiasan. Udah pasti jadi inceran jambret, inceran kejahatan. Kalau cewek jelek, jalan sendirian malam-malam, pakai perhiasan, nggak bakal ditegur sama jambret juga. Paling jambretnya teriak, emas palsu. Paling gitu doang, ya kan? Thank you, gue jadi teman-teman. Yudi. Kebayang si Yudi ke kantor polisi ngelapor kan, kayak saya dilecehin sama Pamela gitu. Polisi jawab,
Mabok Mas. Gak ada yang percaya. Aduh. Yudi belum married sih, belum married. Jadi Oh, berarti nggak bisa dikasih kondom? nggak bisa. Dikasih tahu aja, dikasih tahu. Bisa katanya Om. Oh, bisa Om. Apa ini? Nggak bisa. Bisa. Bisa dong mau pakai ini juga. Tuh. Itu buat apa, Bang? Dah. Dikasih lihat doang itu kayak gitu. Ini apa? Coba Pamela kasih tahu. Mau dilumasin? Tapi bagian muka ya. Soalnya apa bedanya sih emangnya? Gak dia tadi gue takut dia keceguk dari tadi nelan ludah mulu gitu. Aus lo ya? Iya, Om. Jogging. Nanti lo minum, ntar kita kasih minum. Oke, tapi ini pakai yang nikah nggak nikah harus lah, boleh lah. Boleh. Ya, Boleh, tergantung situasi. Oh, gitu. Oke, Ada- kita baca mitos atau fakta. Bawa. Oh ini menarik nih, karena pakai kondom bisa meningkatkan gairah seks. Nah, kok bisa? Ya itu karena modelnya macam-macam. Tadi ada yang bergerigi, ya kan? Ada yang polos. Ada yang polos, Motif-motif, ada yang motif-motif. Motif, ya. tekstur, aroma. Ada yang pakai topi katanya ya? Om kalau buat tangan tuh pakai kondom boleh nggak sih? Apa Buat tangan? tangan apa? Ngapain pakai kondom tangan? Tangan ngapain pakai kondom? Pala lu di mana? Kan tangan ngapain pakai kondom? Ngapain di tangan? Kan biar pakai sarung biar ada sarungnya gitu. Itu terus fungsinya untuk apa? Pakai ini aja sarung biliar teh, sarung biliar. Iya, bisa. Iya, kan kadang kan buat dimasukin biar ada geriginya itu kan kalau ini polosan. Wah, Enggak, kenapa pakai tangan, Pamela? kan ada AT ya? Lu mau kesana kan? Enggak, enggak. Pamela suka rasa apa? Yang rasa buah Duren. seger. Kalau duren gimana duren? Iya, durian enak. Tapi kalau nanti lakinya mabuk duren dia lemes. Kan dia yang ini. Bukan Nggak cowoknya, apa-apa, iya. belah durian malam-malam. Oh iya. Oh iya, durian belah durian. Ada rasa kopi juga tuh, ada rasa kopi. Rasa kopi. Tapi yang masih panas ya. Americano lagi agak pahit ya. Gitu harus ada Pakai bunyinya. areng nggak pakai areng? Pakai areng. Oh, ada keren ya. Ada tapi rasa kopi beneran ada kan? Beneran ada. Udah macam-macam ya ini ya. Benar. Kopi Nih. ada. Nah ini kenapa pakai? Tukang kopinya coba deh. Kayak tukang cangcimen jadi. Aduh. Rasa kopi itu biar begadang mulu. Kopi Om. itu Black juga coffee. cocok buat sambil Fiesta. pisang goreng sampingnya gitu kan. Karena kan kopi kan ya. Ya, rokok sama pisgor gitu. Aduh, Buat coba pagi ada. gitu. Oke. Tapi ini juga penting loh ini karena Warm gel. selain Biar nggak meningkatkan lecet. pleasure tuh kondom-kondom gitu juga ngebantu minimalkan cedera saat berhubungan Cederanya itu salah satunya apa aja, Om? Lecet. Gores, genital burning, Apa itu? kena gesek-gesek, Oke. ya kan sampai penis patah. Ada yang beneran patah. Ada karena nggak sempet patah kan masuk kan? Benar dong? Ada kejadian Iya, begitu. Ada. Bisa ngontrol ereksi dan penetrasi bertahan lebih lama, ya kan? Karena kan kesarung. Nah, Ya enggak, yang Jadi- patah tuh gimana? Ekstrim. Oh, ekstrim. yang ceweknya ekstrim ya? Iya. Iya. Udah dari basic kungfu emang. Aduh, beragam. Siti Jos. Gue nengok situ aja. Ngeliat aslinya nanti Pak di editor. Oh, itu tadi. Gue zoom sampai masuk dalam-dalamnya. Pikiran. Oke. Yudi, silakan. Ngobrol dulu sama Bang Mela. Iya makanya kayak buka lama nih. Apa? Siapa Yudi? Yudi mah sering di sini. Tuh. Dia sampai pernah rebana-rebana orang sebelahnya pak dikira rebana mukanya. Saking seringnya. Gitu. Oke, Keren, kita legend, masuk legend. ke peserta ketiga. Yoi. Nah, ini Ketiga. apa nih, Teh? Senior dari Bandung. Senior Senior kita dari ini. Bandung. Dia yang pernah mau gedung sate dia. yang ayam ya. Iya. Ada gitu. Tipis-tipis aja. Oke. Pamela panggil dong. silakan, Pakai Pamela. gaya Pamela. No. Teteteteu. Tamarandi. Malam semua malam. Kalian gue Tama dari Bandung ya. Bandung tuh udah sering banget loh main ke Semasi. Gak pernah menang. Gak pernah menang. Gusman tema politik kalah. Dino perwakilan disabilitas kalah. Kalau sampai malam ini di tema seks gue menang, malu gue Om Des. Malu gue. Kayak validasi banget gitu kalau Bandung tuh politiknya korup, nggak ramah disabilitas, tapi seks, juara.
Bandung mah seks banget nih, film bokep indie pertama yang terkenal di Indonesia. Judulnya Bandung Lautan Asmara. Iya nggak? Cocok karena Bandung. Kota lain bikin belum tentu cocok. Misal ada Majenang penuh cinta. Nah, nggak kayak film bokep, kayak slogan kota. Iya. 2006 gue di Jatinangor kuliah. Ada berita tuh, boleh dicek deh. Ada koran, Jatinangor kebanjiran got kesumbat kondom. Kurang seks apa? Lu mungkin pendengar dan pembaca berita ya. Gua pelaku. Tapi Jatinangor bebas banget sih. Gua aja bandel banget pas di Jatinangor. Gua pernah gagal bandel cuman perkara beda selera musik. Bandung banget. Gua kan anaknya musik indie. Gua gagal bandel gara-gara gua ngedeketin cewek cantik, anak kedokteran, pakai mobil, tapi dia para wali. Fans berat Wali. Gue gak ada masalah sama Wali ya. Cuman pas gue main ke kosan dia pakai celana gemes tapi kaos gambar Paang sama Apoy anjing. Drop gue. Drop. Sama para Wali lu gak bisa bandel tau. Gak bisa. Nih ya SOP cowok kalau ke kosan cewek dari tahun 2006 sampai sekarang Bandung Jakarta kayaknya sama. Kita kan kalau ke kosan cewek SOP-nya masukin sepatu ke dalam tuh. Nah, abis itu pintunya dikunci, ditutup, kuncinya sambil batuk. Oh, nah gitu tuh. Biar gak kedengeran dikunci. Yang terakhir kan pasang musik. Biar gak kedengeran suara-suara aneh keluar, ya. Nah, gue masih para wali udah lakuin semua tuh. Sepatu udah masuk. Pintu udah dikunci, dia bilang, "Ah, musik dulu ya." Gitu. Cekrek. Ingat mati. Sholat jamaah gue. Nah, tadinya mau ngeluarin sarung jadi sarung beneran ngomongnya. Ngaco banget. Emang parah banget. Tapi hidup gue nggak jauh dari seks sih. Gue di Bandung tinggal di Jalan Pungkur. Itu tuh jalur sutranya pijat plus-plus di Bandung. Yang mahal-mahal di situ semua. Sampai gue pas pandemi lewat situ sedih. Karena kan ditutup ya. Pas pandemi. Sedih tuh. Tempat pijat mahal berubah semua. Ada yang jualan masker. Ada yang jadi cuci motor. Yang paling kasihan ada premium spa. Pandemi ganti jadi terus premium bakso urat. Jauh bener ya. Maksudnya kalau spa gitu mau usaha kuliner minimal mie kocok lah, ada kocoknya sama gitu minimal sama. Jauh bener. Gue tuh emang deket juga sama kondom ya. Deket. Gue juga Fiesta mah. Gue pakai Fiesta sama Erwin 1 berdua dipotek kayak Eskiko. Gue materi pertama gue pas stand up aja tentang kondom, tentang inspirasi gue dan keinginan gue untuk memperkaya rasa kondom. Gue pengen banget dulu ada kondom cita rasa Nusantara gue, kayak rendang, sayur asem, seblak Bandung banget kan. At least gitu kalau oral seks ceweknya bisa sambil makan nasi gitu. Kan adil, cowoknya puas, ceweknya kenyang ya nggak? Endingnya juga seru, cowoknya desah, ceweknya sendawa. Adil. Tapi kondom tuh penting banget menurut gua. Karena itu tuh kan ngejaga ceweknya biar nggak hamil di luar nikah, penyakit kelamin, bagus. Tapi orang Indonesia kalau beli kondom pasti malu. Karena judge orang tuh gitu di Indonesia. Jelek, orang suka ngejudge orang lain. Menurut gua, tahu dari mana gua orang-orang malu beli kondom? Karena teman-teman gua kalau beli kondom ke Indomaret gak pernah langsung ambil kondom. Tawaf dulu dia. Iya kan? Sosok keliling ya. Gak pernah langsung ambil kondom. Padahal kita semua tahu kondom di mana kan? Ya kan? Kasir kondom Kinder Joy, ya kan? Selalu kayak gitu. Tapi pura-pura. Bahkan saking malunya, orang tuh gak pernah ngambil kondom doang. Pasti ada benda-benda kamuflase lain. Ya kan? Iya kan? Tapi gue ngasih tahu, jangan asal ngambil benda kamuflase, jangan. Karena apa? Kasirnya berasumsi. Misalnya ngambil kondom sama apa ya? Kerating deng deh. Ya. Kasir juga, lemah banget nih cowok. Nah. Atau lo misalnya ngambil kondom sama apa? Sama Indomie double. Kayak kasirnya mikir, lapar nih orang gitu. Nggak tahu GoFood apa. Bahkan temen gue, true story, temen gue mau beli kondom, dia nanya, "Tam, gue mau beli kondom, gimana caranya?" Ya beli aja. Tapi gue malu. Ya jangan kondom dong, sama yang lain dong. Lu tau nggak dia beli kondom sama apa di Indomaret? Dia beli kondom sama bayar BPJS.
bukan benda loh. Mengaco ini udah miskin ya, dibiayain pemerintah, nge-seks bebas sama apa nih orang nih. Ngaco bener. Gua aja istri gua telat mau beli test pack malu loh, takut dijajah orang kalau di Indonesia ya. Harus kayak gimana pakai cincin kawin 5 gua. Saking susahnya di Indonesia karena jajah orang. Sampai gua mikir kalau kita malu nyamperin kondom, kenapa nggak kondom nyamperin kita? Misalnya pakai SPG keliling. Tapi jangan kayak Pamela. Image-nya SPG kondom tuh dibikin kayak SPG Yakult. Iya kan SPG Yakult gitu kan. Jadi sopan. Walaupun akhirnya gue mikir, kayaknya nggak mungkin tau kondom ada SPG-nya. Karena gue kenal banyak SPG rokok. SOP-nya SPG rokok kan sama semua. Ketika ketemu, cowok-cowok lagi ngumpul ditanya, pertanyaan pertamanya apa? Maaf, masnya ngerokok? SPG kondom. Ayo nanya apa ayo. Masa lu lagi ngumpul gitu, lagi ngomongin politik, sosial, syarat, tiba-tiba ada cewek cantik gitu, seksi gitu. Nanya, maaf, masnya ngewe, masa gitu? Buat apa, terima kasih. Sama, tapi tadi belum dijelasin kenapa kalau SPG-nya dia kenapa? Iya, kenapa? Tadi cuma jangan, tapi nggak tahu jangannya kenapa gitu. Jangan. Takutnya kalau keliling malah jadi nggak keliling ya? Iya. Nanti kan Tetap di rumah itu. di stop, masa bawa tas eliminasi kayak gini kan nggak cocok. Nggak cocok, nggak cocok. Dia kan lebihnya ke ransel ya kalau dia. Backpack, ganti bag. Iya, oh ya. Di depan. Di depan takut ada maling kan. Iya. Bang Rama udah menikah? 8 tahun. 8 tahun. Senior, Sudah senior, menikah. senior. Senior. Kasih 8 tahun. kondom, Teh. Kas kondom. Kepake. Tadi udah pakai. Yang mana? Udah lupain aja sih. Yang cappuccino. Yang cappuccino, Yang cappuccino yang cincau, kopi. ada cappuccino cincau. Mau yang cappuccino? Yang kopi. Yang kopi nih enak nih Bu Dadang. Mau nonton bola. Iya. Depan TV lo main gitu. Iya. Skena banget. Jadi pas nanti Mbappe ngegolin lo ngegolin juga. Selebrasi bini lo. Mantap tuh. Nih, kita ada ngomong soal kondom ya. Apa yang muncul di pikiran lo ketika dengar kata kondom dari Pamela? Enak. Lebih Nagih ya. parah. Tapi emang enak, emang enak. Ya, geriginya kan Nah, enak. kalau Ya itu tadi mencegah kehamilan. Mencegah Ngomong enak nggak ngomong melendung. Kalau susah nih lu tangannya disarungin. Nama apa kalau kata kondom? Tanggung jawab. Lu tanggung jawab. Oh iya, laki banget ya. Galanya. Gua